Selamat pagi semua. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Abiu, ayo buat doa dulu. Siap. Kita adakan tangan untukkan kepala doa dimulai. Beri salam kepada ibu guru. Selamat pagi, guru. Selamat pagi. Oke, berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Tahu lagu Maju Tak Gentar? Posisi siap semua. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, harga diserah. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, penuh kita bergerak, 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 Oke, duduk semua. Oke, dikeluarkan bukunya semua. Sekalian kalian keluarkan buku, Miss absen ya. Abiu, Christian, Diki, Ikram, Prana, Rizky Rambe, Alif, Syakira, Syafira, Syakila, Kela, Raja, Raisa, Naila, Misal,
Bilfaki, Fatan, Kela, Sawah, Aisyah, Sultan. Oke, ada yang nggak hadir? Nggak ada. Oke. Udah dikeluarkan bukunya semua? Oke, hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu? Tentang Pancasila. Nah, tentang Pancasila. Nah, udah di kelas sebelumnya sudah pernah belajar tentang Pancasila? Udah pernah belajar Pancasila mungkin ya. Mungkin materi ini sudah pernah kalian pelajari di sebelumnya. Nah, misal Miss kasih contoh. Di dalam kehidupan kita ini, kamu bisa belajar saat ini, kamu orang tuanya bisa bekerja, terus setiap penjahat itu mendapatkan hukumannya masing-masing. Itu karena apa kira-kira? Karena adanya apa? Norma atau aturan. Norma atau aturan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak norma itu apa? Apa, Christian? Norma adalah aturan yang menjaga tingkah laku manusia. Ada yang lain? Alif? Norma adalah perilaku kita sehari-hari. Ada lagi? Oke. Iya, norma itu adalah perilaku kita sehari-hari atau aturan yang mengatur perilaku kita sehari-hari. Nah, Miss, kalau misalnya nggak ada norma gimana? Nah, kita pelajari nanti ya. Kira-kira norma apa aja yang sudah kalian tahu? Abiu? Oke, Rizky? Oke, udah 4 ya. Berarti ada norma agama, norma hukum, kesusilaan, dan kesopanan. Nah, hari ini benar kita belajar tentang norma. Kita belajar tentang norma dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Miss mau nanti selama pembelajaran Miss harap kalian bisa mengerti tentang norma itu bagaimana, dan dalam pembelajaran ini Miss harap kalian bisa belajar dengan baik apa itu norma. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui nanti ada beberapa kegiatan pembelajaran melalui video, nanti ada video, ada materi, sama peserta kita kalian dapat mengerti apa itu norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan juga bermain game kuis dan mengerjakan LKPD. Miss harap nanti kalian bisa mengetahui juga apa itu norma-norma yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ada lingkungan rumah, sekolah, sama lingkungan masyarakat. Oke. Nah, Miss mau sekarang kita masuk ke Oke. Di sini ada beberapa gambar. Kelihatan? Salwa kelihatan? Oke. Ada beberapa gambar. Ada 5 gambar di sini. Miss mau nanti masing-masing kalian bisa menjawab. Oke, kita mulai ya. Oke, siapa yang bisa ini? Sudah tepatkah hal yang dilakukan anak-anak tersebut? Kelihatan nggak? Kurang besar? Ya.
Nah, ini gambar apa, Syakira? Gambar apa ini? Ada selamat siang. Ada gambar apa, Syakira? Coba jelaskan. Menghormati orang tua. Naila? Menyapa guru. Menyapa guru. Itu apa yang dilakukan siswanya? Menyapa guru. Terus gurunya ngapain? Ya, saling menyapa. Itu masuk ke norma apa kira-kira? Kesopanan. Kalau yang ini, siapa yang bisa jawab? Misel. Norma hukum. Kenapa norma hukum, Misel? Berada di jalan raya. Apa yang dilakukannya rupanya di jalan raya itu? Apa, Biu? Ada zebra cross-nya. Ada yang lebih tepat, Diki? Dilarang putar balik. Jadi dia telah melanggar norma hukum. Sudah ada rambu lalu lintas dilarang putar balik, dia malah putar. Oke. Next. Ini gambar apa kira-kira? Ada yang tahu? Ikram. Pergi ke sekolah. Ada yang lebih tepat? Kira-kira ngapain mereka itu di sekolah? Terlambat. Oke, terlambat. Kira-kira ini masuk ke norma apa ini? Hukum. Norma hukum yang ada di. Oke, good. Tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, masih ada beberapa gambar lagi. Coba kita lihat. Nah, ini gambar apa kira-kira? Diam lagi. Menyontek. Saat ujian, kira-kira betul nggak ini perbuatannya? Salah. Seharusnya kalau waktu ujian itu harus gimana? Iya, mengerjakan sendiri dan tidak boleh Oke. Nah, yang terakhir ini gambar apa nih? Ini apa, Naila? Ih, tepat, betul lah. Tepuk tangan untuk Naila. Menunggu jam buka puasa. Kira-kira siapa yang sering begini? Oke. Buka puasa itu kalau misalnya berpuasa atau di bulan Ramadan itu merupakan aturan yang ada di agama Islam. Jadi ini adalah masuk ke dalam norma agama. Oke. Bisa ya? Bisa. Berarti selanjutnya kita akan masuk ke kamu kan tadi sudah tahu nih gambar-gambar atau sudah memahami beberapa perilaku-perilaku yang dilakukan oleh manusia yang sudah memisahkan mana yang ternyata ini salah, yang ini benar. Oh, ini ternyata melanggar norma ini melanggar norma ini. Nah, selanjutnya kita akan menyatukan pendapat kita tentang masing-masing norma itu. Ya. Norma dalam kehidupanku. Nah, pengertian norma. Coba siapa yang bisa baca? Suaranya yang kuat, Rambe. Norma adalah kebiasaan atau aturan dalam berinteraksi dan memelihara keharmonisan sosial. Pemahaman norma penting untuk kehidupan masyarakat yang nyaman. Oke, katanya norma itu adalah aturan atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bisa mengatur kehidupan kita sehari. Nah, kalau misalnya nggak ada norma, kira-kira kehidupan kita bakalan gimana? Hancur. Lalu? Berantakan. Tidak beraturan. Nah, ternyata ketika kita melanggar norma-norma yang ada atau aturan-aturan yang ada di masyarakat, itu akan dikenakan namanya sanksi atau hukuman. Nah, biasanya sanksi atau hukuman ini ada dua.
Ada dia sanksi adat, dan satu lagi itu ada sanksi hukum. Nah, sanksi hukum itu adalah yang ada peraturan yang ada di yang diatur oleh negara. Kalau misalnya sanksi adat itu adalah yang ada di masyarakat. Oke. Selanjutnya, nah, jenis-jenis norma. Tadi ada norma agama, ada norma kesopanan. Nah, norma agama ini apa dia, Raisa? Baca coba. Oke, cukup Raisa. Jadi norma agama itulah aturan yang ada di agama kita masing-masing. Nah, di kelas kita ini ada yang beragama Islam dan ada yang beragama Islam. Nah, kalau di agama Islam biasanya diwajibkan untuk sholat 5 dan apa? Berpuasa di saat bulan Ramadan. Kalau yang Kristen diwajibkan untuk ke gereja setiap hari Minggu. Oke, bagus sampai ke gereja setiap hari Minggu. Lalu diwajibkan masing-masing agama diwajibkan dapat membaca Pak kitab sucinya masing-masing. Nah, kira-kira paham ya tentang norma agama? Terus kan nggak ada agama yang mengajarkan untuk berperilaku yang buruk. Pasti mengajarkan untuk berperilaku yang baik. Nah, selanjutnya norma kesopanan. Coba baca Syafira. Oke. Norma kesopanan adalah aturan perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini bisa saja bukan aturan tertulis. Nah, seperti misalnya di kebiasaan kita, setiap orang menolong kita selalu mengucapkan itu ada aturan tertulis tidak? Tapi sudah menjadi kebiasaan rakyat Indonesia. Nah, kalau kita berbuat salah, seharusnya kita meminta maaf. Kalau misalnya ada orang yang lebih tua dari kita, atau kita lewat dari depan guru, kita harus permisi, harus menyapa. Nah, itu kan tidak ada di aturan tertulis. Tapi kenapa dijadikan sebagai aturan? Karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Nah, salah satu kebiasaan rakyat Indonesia juga terkenal dengan apa orang Indonesia di luar negeri? Ada yang tahu? Masyarakatnya yang apa tadi, Kela? Ya, beradat. Ada lagi, Abiyu? Yang sopan, yang beradat. Ada lagi? Lebih terkenal dengan masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang ramah. Jadi orang Indonesia katanya itu ramah-ramah. Jadi kalau disapa itu selalu senyum. Coba senyum semua. Coba senyum ke teman-temannya. Ganteng nggak teman-temannya? Cantik nggak kalau senyum? Coba cemberut. Jelek nggak? Jelek nggak? Mana lebih bagus dilihat? Senyum atau cemberut? Oke, next. Selanjutnya ada norma apa? Coba dibaca. Norma kesusilaan. Sultan coba baca. Yang kuat Sultan. Norma atau aturan? Sumber. Ayo, siapa yang nampak? Kela. Norma kesusilaan membuat kita dapat membedakan antara yang baik dan norma kesusilaan ini lebih kepada norma atau perilaku kita masing-masing. Nah, contohnya ada apa di sini? Berperilaku jujur,
mengakui kesalahan, tidak berbuat curang dalam segala tindakan, dan membantu orang yang kesulitan. Nah, kalau kasih situasi, misalnya, nih, si Christian sakit. Ya, si Christian sakit nih. Terus dia udah seminggu lah nggak datang gitu. Apa yang harus kalian lakukan? Tapi kan Miss dia Kristen. Oke, itu dia. Tidak melihat apa perbedaan yang ada. Nah, kalau misalnya si Diki waktu ujian diajak si Diki, si Aisyah, ayolah Aisyah kita kerjasama. Kira-kira itu perilaku yang jujur atau tidak? Iya. Seharusnya gimana? Kalau ujian itu dikerjakan sendiri. Nah, siapa kira-kira yang sudah berperilaku jujur di sini? Atau masih ada aja yang berbohong? Aku masih berbohong nih sama mamaku. Aku bilang uang jajanku hilang, padahal udah ku jajanin. Siapa yang masih berbohong? Apa yang masih sering berbohong di sini? Ayo, mulai diperbaiki. Itu artinya kamu sudah melanggar norma. Tapi kan nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Good. Walaupun berbohong itu hanya tidak dilihat orang lain, tapi yang tahu kamu dan ya, Sang Pencipta. Nah, selanjutnya norma hukum, siapa yang bisa baca? Misal bisa? Ayo. Tertulis yang dibuat oleh negara tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap warga negara. Norma hukum dibuat untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan peraturan. Nah, katanya norma hukum adalah peraturan yang tertulis dibuat oleh negara, atau bisa juga dibuat oleh instansi tertentu. Nah, norma hukum ini biasanya dia yang tertulis. Nah, contohnya apa? Berjalan di zebra cross, membayar pajak. Oke, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ada yang lain? Mematuhi segala bentuk hukum. Oke, kalau di masyarakat kan kita bisa lihat, misal di jalan kita harus berjalan di zebra cross atau mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Tidak boleh berjalan mengendarai motor saat ada lampu merah. Nah, apalagi kalau aturan yang ada di sekolah, apa yang harus kita taati? Itu termasuk norma hukum apa enggak? Masuk atau enggak? Nah, salah satu peraturan yang di sekolah yang kalian tahu apa? Apa, Ikram? Tidak membuang sampah sembarangan. Bil Faki? Mengerjakan PR. Tidak terlambat. Diki? Anak laki-laki tidak boleh memanjangkan rambut. Piket kelas, melaksanakan piket kelas. Memakai atribut sekolah. Oke. Prana? Mengerjakan piket umum. Ayo, di Christian. Mengikut apa aja? Ayo, ini kita lagi sebutkan nih. Apa aja? Tata tertib sekolah. Oke. Fatan? Sama? Apa, Nela? Melaksanakan upacara. Ada lagi? Oke, sepertinya udah semua ya. Jadi kita peraturan yang ada di sekolah itu seperti tidak boleh datang terlambat, memakai atribut lengkap, ikut serta dalam upacara. Itu merupakan salah satu norma hukum yang ada di lingkungan sekolah. Kira-kira kalau di lingkungan masyarakat ada tidak ya? Ya, tadi di lingkungan masyarakat apa aja misalnya? Apa, Ikram? Menjaga fasilitas umum. Good, menjaga fasilitas umum. Fatan? Gotong royong. Rambe? Apa, Rambe? Kerja bakti. Sama ya, sama gotong royong. Ada yang lain? Apa? Berdiskusi. Maksudnya si Abiu itu bermusyawarah, melakukan musyawarah. Oke, good. Ada yang lain? Naila?
Bermusyawarah untuk memilih ketua RT. Boleh. Ada yang lain? Ada yang lain? Apa Diki? Bermusyawarah di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat. Kalau itu di sekolah. Nah, itu adalah norma-norma hukum yang ada di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya ada apa? Manfaat penerapan. Nah, kalau tadi kamu bilang kalau misalnya Miss tidak ada norma, maka masyarakat itu bakalan berantakan, hancur, tidak beraturan. Nah, inilah manfaat norma. Yang pertama, apa itu? Keharmonisan sosial. Jadi menciptakan keselarasan dalam masyarakat. Tahu keselarasan? Keseimbangan. Misal, kalau misalnya kita semua melanggar norma, seimbang kak masyarakatnya? Tidak. Damai nggak masyarakatnya? Nah, jadi menciptakan rasa peduli juga, rasa saling menghormati dan interaksi sosial menjadi lebih teratur. Nah, selanjutnya ada kontrol sosial. Coba baca itu. Ikram? Menciptakan kehidupan yang rukun, menciptakan lingkungan yang teratur, menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Selanjutnya ada manfaatnya itu perlindungan bagi individu. Coba baca ini Fatan. Norma Melindungi hak individu dalam masyarakat. Setiap orang Merasa aman dan damai. dihargai. Selanjutnya Raja baca. Adat masyarakat setempat tetap terjaga. Oke, jadi kalau kamu menaati norma, norma itu memberikan hak-hak kamu terjaga. Misal, kamu itu haknya apa sebagai siswa? Belajar. No, hak. Hak kamu untuk belajar, hak kamu untuk mendapat pendidikan, untuk mendapat makanan yang sehat. Jika misalnya masyarakat melanggar norma, mungkin nggak kalau kita mendapatkan pendidikan lagi? Hah? Tidak. Jadi norma itu karena kita mematuhi norma lah kita dapat mendapat pendidikan, bisa makan dan minum, atau bisa mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Oke. Pelaksanaan norma di lingkungan rumah. Nah, ini contohnya. Apa yang misalnya bangun pagi itu membantu membereskan tempat tidur kamu, siang hari makan siang atau membersihkan piring setelah makan, malam hari belajar atau mengerjakan tugas sekolah, tidur tepat waktu. Yang lain ada? Kira-kira penerapan norma di lingkungan rumah yang kamu tahu? Apa aja, Ikram? Membantu orang tua. Yang lain? Membersihkan rumah. Rajin kali ini nampak yang dua nih. Yang lain nggak ada yang ini. Kami di rumah nggak bantu mama kami nih, nggak bantu bapak. Ada? Membantu mama masak. Good. Oke, bisa. Good. Good. Bergotong royong membersihkan rumah. Bantu membersihkan halaman. Bagus. Ada yang lain? Apa? Bisa. Bisa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tepuk salut dulu sekali. Tepuk salut. Jempol. Salut. Oke, selanjutnya ada pelaksanaan norma di lingkungan
sekolah. Nah, ini tadi yang udah kalian sebutkan, seperti datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, ada berbicara dengan sopan dengan guru, baru mengerjakan tugas dengan jujur, baru menjaga kebersihan toilet. Nah, ini udah semua kalian ucapkan tadi kan? Udah bisa ya memilah yang mana kegiatan norma di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya norma di lingkungan masyarakat. Nah, ada gotong royong. Gotong royong itu bisa berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan atau membantu tetangga yang kesulitan. Misalnya si Ikram terkunci di rumahnya, tetangganya si Bilfaki. Jadi si Bilfaki membantu si Ikram lah, memanggil orang tuanya supaya si Ikram bisa keluar. Itu contoh membantu atau tidak? Atau si Prana, rupanya rantai sepeda dia putus. Jumpalah sama si Abiyu, dia mau ke warung. Kenapa Bilfaki sepedamu? Kenapa Prana sepeda kamu? Rantainya putus loh Abiyu, katanya kayak gitu. Ayo, aku bantu dorong. Itu termasuk membantu teman dalam kesulitan. Nah, baru menjaga ketenangan, tidak membuat keributan di malam hari. Jangan kamu memasang televisi kuat-kuat. Siapa ini yang sering masang televisi kuat-kuat? Mengganggu tidak itu? Misal si Aisyah sakit gigi nih lah. Aduh, sakit kali gigiku udah malam ini. Ini udah jam 9 malam. Datanglah si Alif yang tetangganya si Aisyah, dipasangnya televisi kuat-kuat. Dia lagi nonton ini dia. Bola. Gol, kata si Alif. Si Aisyah, aduh si Alif ini ribut banget sakit kali. Itu udah mengganggu atau tidak? Mengganggu. Jadi itu perbuatan yang tidak baik. Nah, baru menghormati waktu istirahat tetangga. Nah, kalau malam hari, kalau lewat jam 9 malam, berarti seharusnya semua volume elektronik sudah dikecilkan. Jangan pula, selain elektronik, jangan pula nanti datanglah si Raja ke tempat si Rambe. Jam 9 malam, Rambe, aku mau minjem buku lah. Kut suaranya, udah jam 9 malam. Gak diketoknya lagi pintu, sementang si Rambe di depan pintu. Itu termasuk mengganggu tetangga si Rambe nggak? Jangan gitu ya Raja. Oke, selanjutnya memilah sampah organik dan anorganik. Itu bisalah kamu lakukan kan. Menjaga fasilitas umum. Siapa tadi yang bilang? Si Ikram. Fasilitas umum itu apa aja kira-kira? Apa fasilitas umum? Toilet umum bisa. Apa lagi? Tanaman. Nah, tanaman-tanaman yang di jalan itu jangan pula si Salwa nanti jalan kan. Cantik kali bunga ini, kayaknya bisa lah aku petikkan. Taruhnya sininya. Boleh tidak? Tidak boleh. Misal nih si Ikram naik sepeda dia. Naik sepeda tengoknya tembok kosong. Kayaknya ini bagus nih untuk aku coret-coret. Aku kan pintar menggambar, bisa nih lukis-lukis. Boleh tidak? Ternyata mau dicoret-coret di tembok sekolah yang kosong. Boleh tidak? Tidak. Itu termasuk fasilitas umum. Jadi harus dijaga tanaman atau dia main-main ke gedung serbaguna atau ke kolam berenang sana. Ke kolam berenang punya pemerintah atau ke gedung serbaguna. Nengok pertandingan, Abiyu pertandingan. Terus kelas 5B nih datanglah. Kami mau nengok Abiyu. Oke? Duduklah. Sini weh, kita kelas 5B sini semua. Rupanya adalah yang berdiri di bangku, adalah yang badannya digoyang-goyang atau sipatan gini-gini dia di bangku. Kira-kira itu bagus nggak? Bisa rusak bangkunya. Bangku itu untuk duduk. Jadi nggak boleh dipijak-pijak, nggak boleh saking semangat. Nggak nampak kami Abiyu, Miss. Kami harus berdiri. Nggak boleh. Jadi tetap harus, kalau dia tempat duduk harus duduk. Tidak boleh diinjak-injak, tidak boleh
Siapa itu bangkunya sering digitu-gituin? Itu sudah melanggar norma yang ada di masyarakat. Oke, paham kira-kira ya? Apa saja norma itu, norma hukum? Udah bisa? Oke, sudah bisa semua, yakin? Oke, coba ya. Kita akan main games. Kita akan main game sebentar ya. Miss izin dulu. Kalau kamu tadi sudah paham, boleh dari sini ya, Bang. Nah, tadi sudah belajar tentang, kita sudah menyatukan nih persepsi kita, norma itu apa aja, norma hukum, apa aja bentuk pelanggarannya. Miss mau ajak kamu main games. Oke? Siapa kira-kira mau spin? Setia spin? Ayo Abiu, bawa sini. Dari sini. Ini yang spin berarti dia yang jawab ya. Ya kan? Iya kan? Oke? Kita mulai. Mana? Tar, spin. Oke, apa baca Abiu? Kuat. Setiap pagi siswa-siswa SDN Suka jadi menyapa dan menyanyi yang ada di depan gerbang sekolah. Perilaku yang dilakukan oleh siswa-siswa SDN suka jadi merupakan cerminan dari norma. Apa itu? Coba klik ke sampanannya. Oke, tepuk tangan untuk Abiu. Selanjutnya ayo coba. Ayo Alif, spin Alif dari sini. Yang mana? Ayo, kecuali norma memilih. Tekan. Oke, tepuk tangan buat Ali. Selanjutnya ayo maju, satu orang. Coba. Dari kelompok ini dulu, belum ada yang maju. Ayo. Ayo Prana spin. Ayo baca Prana. Sengaja menabrak Gita dan mengakibatkan Gita terjatuh. Hal yang harus dilakukan Andre setelah kejadian itu adalah coba tekan. Oke, good. Dari kelompoknya Ikram dulu. Siapa? Naila. Oke. Oke, good. Ayo masing-masing kelompok udah maju? Udah? Ada lagi yang mau maju? Abiu tadi udah. Siapa? Oke, Ikram. Ayo Ikram. di saat bulan Ramadan kami selalu berpuasa menu setiap harinya. Perilaku yang dilakukan kami merupakan penerapan dari norma. Oke, good. Ayo gantian, siapa lagi mau maju? Rambe.
meninggalkan mama tenang makan mama. Oke, good. Ayo. Berapa lagi? 2 lagi, ayo. Siapa? Diki. Oke. Satu lagi dari kelompok inilah. Dari situ dari 2 orang kan? Ayo Diki, spin. Oke, good. Satu lagi dari kelompok ini ya. Kelompok ini dulu, kelompok ini. Ayo, terakhir. Ayo, Christian, yang mana nih? Ayo, ayo. Norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Oke, good. Tidak ada jawaban yang salah. Berarti semua sudah mengerti. Skornya benar 8 dari 8. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk dulu sekali ya. Tepuk. Wow. Dikasih W. Dikasih O. Dikasih W. Wow. Oke, tepuk salut sekali lagi yuk. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Oke, selanjutnya kita mau ngapain? Selanjutnya, ini kan sudah masing-masing udah ada kelompok. Miss mau ini ada LKPD. Misalkan bagikan setiap kelompok LKPD-nya. Oke. Nah, coba bacanya secara bergantian. Nah, perhatikan dulu. Ini LKPD-nya. Di dalam LKPD kamu bisa baca nanti ada petunjuknya di halaman yang ketiga. Ada petunjuknya. Nih, baru soal yang harus kamu kerjakan itu yang ini. Oke? Miss kasih waktunya. Kan tadi kita sudah belajar kan? Tulis nama kelompoknya di depan. Di sini buat kelompok 1 kelasnya. Miss nama kelompoknya buat di mana? Nama kelompoknya buat di paling depan. Nama singkatnya aja. Masing-masing orangnya. Ada 5 orang kan? Nama masing-masing anggota kelompok dibuat di depan. Nama kelompoknya dibuat di lembaran keempat. Iya. Oke? Miss kasih waktunya. Soalnya gampang. Apa? Nanti, iya. Presentasi ya. Iya, nama anggota kelompok, Kak. Udah kerjain ininya, LKPD-nya. Iya. Nah, ini kan. Nah, di sini nama kelompoknya. Kelompok berapa tadi? Nah, oke. Buat kelasnya lagi, kerjakan ininya. Bergantian membaca ya. Udah? Ini udah? Nanti yang ini kerjakan. Oke? Ayo. Miss mau lihat sudah sejauh mana kamu memahami. Yang ini langsung jawab cepat ya, Bang. Nah. Iya, kan udah kan? Udah dipelajari tadi kan? Alif bisa kelompok Alif? Bisa ya? Udah dibuat nama kelompoknya? Kalau ada yang dibaca petunjuknya, kalau mau dibaca bacanya sekali 2 orang pun boleh, Bang.
Bisa bang? Paham soalnya? Paham? Apa yang nggak paham? Enggak. Maksud, ini gambarnya nunjukkan aja kalau ini di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, ini lingkungan masyarakat. Jadi kamu catatlah yang kamu tahu. Misal ini kan lingkungan rumah. Misal di rumah Rambe kami harus kayak gini, ini di rumah Aisyah kan siapa tahu beda gitu. Nah, di rumah Syakira siapa tahu beda. Oke? Tulis. Nah, yang ini kan lingkungan sekolah. Nah, apa aja yang ini yang kamu tahu? Sebutkan yang kamu tahu aja, sama yang di lingkungan masyarakat. Alif udah bisa? Kira-kira soalnya dia nggak paham? Tidak. Paham ya? Bisa? Ini nggak sesuai gambar ya kak. Ini tulis aja penerapan norma di lingkungan rumah. Misal di rumah Michelle kan aturannya beda sama di rumah Fatan atau di rumah Diki. Tulislah yang sini. Ini kan sekolah tahu aturannya. Nggak usah, langsung buat gini aja. 1 gitu. 1 kata dulu kan. Iya, misal apa aturannya? Ini bisa ya? Itu contohnya atau normanya? Iya, contohnya. Contohnya di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah. Nggak usah banyak-banyak, setahu kamu aja. Oke? Oke? Bisa ya? Miss, itu kan sudah kita pelajari semua. Misalnya cepat ya, biar kita the next. Kenapa, Bang? Mana? Kenapa sakit kakinya? Boleh, ah? Boleh, kata boleh katanya. Oke, Miss kasih 2 menit lagi waktu kamu. Apa? Dijawab lah.
Iya, maksudnya ini kalau 3-3 pun kamu buat nggak apa-apa. 2 menit lagi ya. Biar presentasi. Nanti yang presentasi 2 kelompok. Oke? Sekalian, itu masih ada yang menulis kan? Ayo, ketua kelompoknya maju dulu sini sama Miss. Ketua kelompok yang lain selesaikan LKPD-nya yang lain. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo sini. Om Pimpa. Nggak apa-apa. Om Pimpa. Oke, siapa yang putih-putih? Oke. Shoot dulu, shoot 1. Abiu mau presentasi atau kasih ke Ikram? Presentasi. Oke, berarti Ikram yang menanggapi. Salah udah. Presentasi deh. Ayo kembali ke tempat. Siapa? Oke, presentasi. Berarti yang presentasi kelompok Abiu sama kelompok Rizky. Nah, kelompok Alif sama kelompok Ikram, kalau mereka nanti kan itu ada terakhir mereka ada minta pendapat atau tanya jawab. Nah, kalian kalau kurang setuju atau mau menambahi dari jawaban kalian boleh. Ikram perhatikan, gunanya kalian itu mengawasi presentasi mereka. Kalau misalnya Abiu maju kelompoknya, kalau tidak sesuai dengan misal kayaknya nggak pas nih Miss masuk ke sini. Kalian atau kami mau nambahi lah Miss sedikit. Tambahi dari bangku. Oke? Bisa? Paham? Ayo waktunya 1 menit lagi Miss tunggu. Siapa yang mau presentasi di luar? Rambe udah bisa? Alif udah? Kelompok Alif udah? Udah? Apa? Iya, sampai sini dulu, baru biarkan mereka membaca. Ini udah ditunjuk siapa yang baca bergantian? Semua wajib baca ya? Iya, Aisyah juga. Yang baca ini siapa? Yang ini, yang membuka. Kamu yang membuka ini? Iya, yang membuka siapa? Ini yang buka siapa? Aisyah? Terserah yang mana, yang lain baca. Yang kalau udah baca ini nggak boleh baca ini ya. Bagi-bagi, misal penerapan dalam lingkungan rumah yang mana yang agak banyak itu dibagi 2 yang baca. Oke? Bisa? Siapa urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga? Kalau sudah bisa maju. Abiu udah? Yang baca, yang buka siapa? Abiu. Berarti Abiu yang persilakan mereka. Nanti bacanya kuat ya. Bentar ya Kak. Ya. Yang mana yang lebih banyak bagi 2 orang yang bacanya. Jangan semua kamu yang baca. Jadi 4-4 membaca. Oke? Apa Syafira? Oke, udah bisa maju? Oke, sekalian menunggu yang lain mungkin. Kelompok Rambe mau maju silakan Rambe. Rizky Rambe. Bawa bukunya Aisyah. Dalam buku Aisyah. Dalam buku aja Kak. Oke, siapa yang memperhatikan kelompok Rambe tadi? Kelompok 4. Oke, perhatikan. Oke, sama-sama semua memperhatikan. Yang akan ngasih pendapat itu kelompok Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya, Rizky, Pelana, Raja, Kira, dan teman saya. Baiklah, kami akan membaca hasil diskusi kami. Langsung
atau mau ngasih pendapat juga